Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 161 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mempersiapkan diri untuk melakukan terobosan kekuatan jiwa di ruang rahasia bawah tanah demi menghadapi bahaya di puncak pegunungan gurun. Sementara itu, Mu Yingying yang terpisah dari kelompoknya tanpa sengaja menemukan hutan misterius yang dipenuhi kekuatan jahat dari ras luar dunia. Di dalam hutan itu, dia menemukan sebuah penghalang kuno dan sebuah kristal api suci yang telah tercemar oleh energi iblis. Dengan kekuatan api suci miliknya, Mu Yingying berhasil memurnikan kristal tersebut, memusnahkan makhluk jahat ras iblis darah yang berusaha menguasainya. Mu Yingying dengan sikap menyadari bahwa gumpalan kabut hitam yang sebelumnya menyerangnya tampak mulai melemah dan berusaha melarikan diri. Aura di tubuhnya seketika meningkat tajam, lalu tanpa ragu dia mengejar bayangan hitam tersebut. "Kemana kau lari?" serunya dingin. Kabut hitam itu menggeram dengan suara penuh kebencian. "Keparat, api suci macam apa ini? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan?" Setiap kali Mu Yingying mendekat, kekuatan jahat yang mengintari tubuh kabut hitam itu akan perlahan terbakar oleh cahaya biru suci, seolah sedang disucikan oleh kekuatan surgawi. Namun, kabut hitam itu tidak mau menyerah begitu saja. "Tidak, aku tidak boleh menyerah. Jika aku berhasil mendapatkan kristal api suci ini, kedudukanku akan naik melampaui seluruh darah iblis. Bahkan para penguasa wilayah terkuat pun tidak akan bisa menyaingiku." Gumamnya dengan suara berat. Tubuh kabut hitam itu tiba-tiba bergetar hebat. Aroma darah yang kental menyebar ke seluruh ruang, hingga perlahan membentuk sosok yang mengerikan di hadapan Mu Yingying. "Itu darah iblis," gumam Mu Yingying dengan wajah waspada. "Mampu melihat wujud asliku, kau adalah manusia kedua di benua ini yang bisa melakukannya, dan kau juga akan menjadi yang terakhir." Kabut hitam itu berputar lalu berubah menjadi sosok manusia dengan tubuh utuh. Namun wajahnya dipenuhi dengan senyum bengis yang menyeringai. Dari sekujur tubuhnya, darah pekat terus mengalir dan menggumpal menjadi aura mencekam. Mu Yingying menatapnya dingin. Dia mengatakan, "Makhluk jahat dari luar alam, dosamu tidak terampuni. Bersiaplah untuk binasa." Sosok darah itu tertawa seram. "Begitu dinginnya auramu. Hanya raja dari bangsaku yang mampu memancarkan kekuatan seperti itu. Tapi tidak masalah. Hari ini akan kubuat kau mencicipi darah neraka kami." Kedua tangannya perlahan diangkat. "Manusia, biarkan aku tunjukkan kekuatan sejati klan iblis darah. Hirup asap darah kehancuran. Sekali mengalir dalam tubuhmu, kau akan binasa tanpa harapan." Namun Mu Yingying tetap berdiri tegak. Tatapannya sedingin es. "Hanya seorang anggota biasa dari klan darah iblis. Jika yang datang adalah utusan iblis darah, mungkin aku masih akan berhati-hati. Tapi kau," nada suaranya tajam dan penuh penghinaan. "Dasar sombong," bentak iblis itu dengan marah. Aura merah pekat meledak dari tubuhnya. Darah itu berubah menjadi rantai raksasa yang berkilau tajam di ujungnya, memancarkan cahaya seperti bilah pedang. "Pergilah," teriaknya sambil mengayunkan rantai itu ke arah Mu Yingying. Gelombang energi jahat meluap, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Mu Yingying memandangnya tanpa gentar. Pertarungan ini akan berakhir. Tatapan birunya memancarkan cahaya menyilaukan. Api biru suci muncul dari pupilnya dan menyelimuti rantai darah itu. Begitu api suci menyentuh rantai itu, suara retakan tajam terdengar. Rantai yang tampak tak tertembus itu langsung meleleh seperti lilin di bawah sinar matahari. Pecah! Dengan satu teriakan ringan, seluruh rantai itu hancur berkeping-keping. Tubuh iblis darah bergetar keras. Semburan darah kental memancar dari mulutnya. "Keparat, api suci memang pantas disebut kekuatan suci sejati," gumamnya dengan suara lemah. "Aku harus pergi sebelum benar-benar musnah." Namun sebelum dia sempat melangkah, Mu Yingying sudah mengangkat tangan. Api biru menyala di sekelilingnya. "Mau melarikan diri," ucapnya dengan datar. Gelombang api itu berputar membentuk pusaran besar yang langsung menyelimuti iblis darah. "Manusia, jika berani membunuhku, ras kami tidak akan membiarkanmu hidup," raungnya dengan suara penuh kebencian. Mu Yingying tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. "Cukup bicara, kristal api suci, lenyapkan kejahatan." Kristal api suci biru yang melayang di atas tiang kayu segera bergetar hebat, lalu melesat ke sisi Mu Yingying. Seketika keduanya memancarkan cahaya biru menyilaukan, menyelimuti seluruh tubuh iblis darah itu dengan nyala suci yang membakar dunia. Raungan menyayat terdengar. "Tidak, jangan!" Namun api suci terus membakar tanpa belas kasihan. Dalam kepungan api yang memurnikan segalanya, suara teriakan itu perlahan memudar.
Dunia besar ini bukan tempat bagi kalian. Makhluk luar, pergilah dan jangan pernah kembali. Suara Mu Yingying bergema keras dan penuh martabat. Namun iblis darah itu justru tertawa mengerikan di tengah kobaran api suci yang menghapus eksistensinya. Meski aku mati, manusia sepertimu tidak akan selamat. Saat perang besar berikutnya tiba, itulah akhir dunia kalian. Suara itu memudar seiring tubuhnya yang sepenuhnya dilebur menjadi abu oleh api suci. Mata Mu Yingying akhirnya kembali seperti semula. Seolah kejadian itu hanya ilusi. Dia menarik nafas berat, tampak lelah. Kekuatan yang tadi muncul bukanlah kekuatannya sendiri. Itu adalah sesuatu yang telah lama tersegel di dalam tubuhnya. Tanpa berlama-lama, dia berjalan mendekati tiang kayu tua yang di atasnya tergantung kristal api suci berwarna merah. "Senior," ucap Mu Yingying kepada kristal api suci yang masih berputar di udara. Sebuah suara tua namun lembut terdengar. "Gadis muda, kali ini aku berterima kasih kepadamu." Mu Yingying tersenyum tipis. "Senior terlalu sopan." Suara tua kembar terdengar. "Pada usia semuda itu, kau sudah mampu menguasai api suci. Mungkin kelak kau akan menjadi sosok besar di dunia ini. Tapi ingatlah, setiap orang hanya boleh memiliki satu api suci. Itu adalah aturan yang telah ditetapkan sejak dahulu kala." Mu Yingying menunduk sedikit dan menjawab lembut. "Senior salah paham. Aku hanya mengambil kristal api ini atas permintaan seorang teman." Saat mengucapkan kata itu, sosok seorang pria kurus dengan penguasa swan di punggungnya muncul di benaknya. Sosok yang teguh, penuh keyakinan, dan selalu berdiri di garis depan untuk melindungi yang lain. Sosok itu adalah Xiaoyan. Api merah menyala di kristal api suci itu bergetar lembut, seolah menandakan ketenangan setelah badai. Mu Yingying mengatakan, "Sebagian besar kekuatan jahat di tubuhmu telah menghilang. Jika kau memaksakan diri untuk menyingkirkan sisanya dengan kekuatan api suci milikmu, maka hal itu hanya akan melukai asal kekuatanmu sendiri. Lebih baik kita pergi ke puncak gunung. Di sana juga ada api suci. Selama kau membawaku ke tempat itu, aku memiliki cara untuk menyingkirkan seluruh kekuatan jahat dalam dirimu." Kristal api suci merah menjawab, "Benar, hanya di sana aku bisa menyingkirkan seluruh kekuatan jahat yang tersisa." Mu Yingying mengangguk. Dengan satu gerakan tangan, kristal api suci merah itu kembali berdiam di telapak tangannya. Sedangkan kristal api suci berwarna biru di tangannya perlahan menyatu ke dalam tubuhnya, menghilang sepenuhnya dalam aliran energi yang tenang. Begitu sosok bayangan iblis darah lenyap dari hutan, para binatang buas yang sebelumnya terinfeksi oleh energi kegelapan pun mulai tersadar satu persatu. Semuanya kembali seperti semula. Seakan badai kelam yang melanda tempat itu hanyalah mimpi buruk yang berlalu. Di dalam ruang tertutup di kediaman besar itu, Xiaoyan perlahan membuka matanya setelah meditasi panjang. Selama sebulan penuh, Xiaoyan tidak membuang waktu sedikit pun. Dia menggunakan kekuatan jiwanya yang luas untuk menyingkirkan setiap kotoran dari cairan bening yang mengambang di depannya, yaitu cairan jiwa. Setelah memastikan kemurniannya, barulah dia merasa tenang. Xiaoyan duduk bersila. Kedua matanya menatap tajam pada cairan jiwa di depannya. "Datanglah." Dengan satu perintah tegas, cairan jiwa itu bergetar hebat, seolah mendengar panggilan tuannya. Dalam sekejap, aliran cairan itu bergerak menuju Xiaoyan, mengelilinginya dengan cahaya bening yang memancarkan gelombang kekuatan luar biasa. Jika dia berhasil menembus batas menuju kekuatan jiwa tingkat kaisar ranah bumi, maka menjadi alkemis tingkat 2 hanyalah persoalan waktu. Impian yang selama ini membebaninya akan segera terwujud. Tidak boleh ragu lagi. Saatnya memulai. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya 23 warna. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, cairan jiwa itu mulai mengalir deras ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiaoyan menjadi tembus pandang, dipenuhi oleh aliran bening yang berkilau seperti kristal. Cairan itu beredar melalui seluruh tubuhnya, memasuki meridian, lalu menembus hingga ke lautan jiwanya yang luas. Setelah ranah kaisar tingkat awal, berikutnya adalah tingkat bumi, yang terbagi menjadi tahap awal, kesempurnaan kecil, dan kesempurnaan besar. Apakah cairan jiwa ini cukup untuk menembus kesempurnaan kecil? Gumamnya. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu tanpa henti. Xiaoyan tetap duduk bersila, menyerap seluruh energi hingga cairan jiwa itu benar-benar habis terserap ke dalam tubuhnya. Di luar ruang rahasia, San Yao tampak gelisah. Sudah 10 hari berlalu. Meskipun ruang ini dapat memperlambat waktu, di luar sana pasti sudah berbulan-bulan lewat. Kenapa Xiaoyan belum juga keluar? Stanley mencoba menenangkannya. Tenangkan dirimu, San Yao. Proses penembusan kekuatan jiwa bukan hanya persoalan waktu, tapi juga kestabilan mental. Jika Xiaoyan tergesa-gesa, dia justru bisa gagal. Di sisi lain, Sesing hanya tersenyum tipis. Kekuatan jiwa adalah dasar bagi seorang alkemis sejati. Dari semua yang pernah kulihat, kekuatan jiwa Xiaoyan adalah yang paling luar biasa. Aku percaya dia akan berhasil.
Baru saja kata-kata itu terucap, tiba-tiba suara ledakan keras mengguncang seluruh bangunan. Pintu ruang rahasia terbuka dengan paksa, terhempas oleh gelombang kekuatan yang menakutkan. Asap mengepul dan suara batuk terdengar di antara kepulan energi. Maaf, sepertinya aku belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan baruku. Sosok yang keluar adalah seorang pria muda yang membawa penguasa Suan di punggungnya. Suasana di dalam ruangan perlahan mereda setelah gelombang energi yang mengamuk tadi berangsur tenang. Kilatan cahaya lembut menyelimuti tubuh Xiaoyan, aura jiwanya tampak lebih padat dan dalam dibanding sebelumnya. Melihat hal itu, wajah San Yao seketika memancarkan kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan. "Berhasilkah?" tanyanya dengan penuh sukacita. Xiaoyan menatap ketiganya, lalu tersenyum tipis. "Ya, syukurlah, tidak mengecewakan harapan." Melihat keberhasilan Xiaoyan, Cixin tak kuasa menahan kekagumannya. Dalam hatinya, rasa hormat terhadap pemuda itu kian bertambah. "Ternyata kemampuanmu jauh lebih dalam daripada yang terlihat," ucap Cixin sambil tersenyum. Namun matanya yang tajam segera menyorot tajam ke arah Xiaoyan. "Tapi aku lihat, auramu sepertinya belum mencapai tingkat awal dari ranah kaisar tingkat bumi, bukan?" Xiaoyan sedikit mengangguk, lalu menjawab dengan tenang. "Aku pernah mendengar bahwa ranah dodi tingkat bumi terbagi menjadi 3 tahap. Awal, kesempurnaan kecil, dan kesempurnaan besar. Saat ini mungkin bisa dikatakan aku berada pada tahap kesempurnaan kecil." Mendengar itu, Cixin tampak gembira. Dia memang tidak memahami secara pasti bagaimana hubungan antara kekuatan jiwa dengan tingkat seorang alkemis. Tetapi semakin kuat kekuatan jiwa seseorang, semakin tinggi pula tingkat keahliannya. Sanli yang berdiri di sisi lain masih tampak tertegun, seolah tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. "Tidak menyangka kau benar-benar berhasil," gumamnya pelan. Dia tahu betul betapa berbahayanya cairan jiwa itu. Namun Xiaoyan dengan tenang berhasil menaklukkannya. Xiaoyan lalu menatap mereka bertiga. "Bagaimana keadaan kalian?" tanya Xiaoyan. Sanling segera menjawab, "Kekuatan kami bertiga telah pulih sebagian besar. Aku dan San Yao berada di tahap awal bintang 7 Dodi. Sementara kakak Cixin berada di puncak bintang 8 Dodi. Ditambah dirimu, meski baru bintang 5 Dodi awal, kekuatan kita tidak bisa diremehkan. Walau Xiaoyan hanya berada di tahap awal bintang 5 Dodi, baik San Yao maupun yang lainnya jelas tidak berani meremehkannya setelah melihat kemampuan yang baru saja dia perlihatkan. Formasi ini cukup kuat, namun menuju puncak pegunungan gurun bukan masalah mudah. Apakah kalian mengetahui sesuatu tentang puncak pegunungan gurun itu?" ucap Xiaoyan. San Yao menjawab, "Di puncak pegunungan gurun, sepertinya bukan hanya terdapat api suci, tetapi juga pemilik dari kediaman besar ini. Ditambah lagi, ada kekuatan dari ras jahat luar dunia. Aku khawatir itulah tantangan terbesar yang menanti kita." Suara lain tiba-tiba terdengar di dalam tubuh Xiaoyan. Suara Long Yi yang berasal dari penguasa Suan. Yang dikatakan itu memang benar. Aku juga bisa merasakan adanya aura jahat yang sangat kuat di sana. Kita harus lebih berhati-hati. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia dapat melihat bahwa pengetahuan mereka tentang tempat itu masih terbatas. Namun dia tidak berniat menekan mereka lebih jauh. Dalam diam, pikirannya berputar cepat. Kekuatan jiwanya kini telah mencapai tingkat kesempurnaan kecil kaisar tingkat bumi. Kekuatan yang cukup untuk membuat seorang Dodi bintang 5 puncak tak berdaya di hadapannya. Begitulah dahsyatnya kekuatan jiwa di tingkat ini. Sanling lalu melangkah maju dengan tatapan mantap. "Sebaiknya kita segera berangkat. Aku merasa ada sesuatu di puncak sana yang sedang bergolak. Jika kita terlambat, keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk." Pikirannya masih diliputi perasaan pahit. Meski kini dia telah menemukan sedikit petunjuk tentang asal-usulnya, isi surat dari Qian Muxian membuat hatinya bergetar hebat. Jika benar ayahnya meninggalkan ibunya dan melarikan diri sendiri, maka lelaki itu tidak layak disebut sebagai ayah. Xiaoyan hanya menghela nafas pelan dan mengangguk. "Baiklah, kita berangkat." Namun, belum sempat mereka melangkah, mata San Yao tiba-tiba bersinar terang. "Tunggu sebentar, aku akan menyimpan kediaman ini terlebih dahulu." Xiaoyan menatapnya heran. Dia tahu tempat itu bukanlah kediaman biasa, melainkan artefak dari seorang dosian sejati. Keberadaannya tentu tidak bisa diremehkan. Beberapa detik kemudian, suara mantra samar terdengar dari bibir San Yao. Seketika, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Bangunan megah yang mereka pijak perlahan menyusut menjadi seberkas cahaya dan terserap masuk ke dalam tubuh San Yao. "Sekarang kita bisa pergi," ucap San Yao dengan puas. Sanling dan Cixin mengangguk. Di depan mereka, perlahan muncul tangga batu yang menjulang ke atas, menuju puncak yang tertutup kabut keemasan. Jalan inilah yang menuju ke puncak pegunungan gurun. Di ujungnya menanti bahaya yang belum kita ketahui. Namun apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur, ucap Sanling. Dia mengepalkan tangan, tekad memancar dari sorot matanya.
Aku harus mengetahui kebenaran tentang asal-usulku. Dengan langkah mantap, dia menaiki tangga batu itu. Melihatnya, Xiaoyan hanya tersenyum samar. Kalau begitu, aku pun tidak boleh tertinggal. Tampaknya kali ini aku harus bertaruh nyawa menemanimu. Tubuhnya pun diselimuti oleh cahaya api surgawi sebelum melangkah naik. 4 sosok itu perlahan menghilang di antara kabut cahaya menuju puncak pegunungan gurun, tempat di mana nasib dan bahaya menanti untuk diungkap. Sementara itu di sisi lain pegunungan gurun yang gelap dan lembab, Mu Feng sedang berjuang melawan kawanan makhluk jahat dari luar dunia. Tempat itu merupakan rawa yang suram tanpa cahaya, namun dia tetap duduk bersila di tengahnya. Kekuatan dalam tubuhnya berputar cepat, menyerap dan memurnikan energi jahat di sekitarnya menjadi doki murni. Dalam waktu singkat, kekuatannya melonjak dari bintang 5 do di awal ke tingkat menengah. Sebuah peningkatan yang dalam kondisi normal membutuhkan waktu puluhan tahun. Cukup, do di bintang 5 menengah. Sudah lebih dari cukup. Gumamnya pelan. Dia lalu berdiri dan menatap ke arah kejauhan. Xiaoyan dan yang lain pasti sudah menuju puncak. Anehnya, di rawa ini tidak ada makhluk jahat yang benar-benar kuat. Justru di puncak sana, aku bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Setelah berkata demikian, Mu Feng segera mengangkat energinya dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Di sisi lain, sosok ramping Xiao Yi juga bergerak cepat di antara bebatuan tajam dan kabut beracun. Tempat ini benar-benar penuh bahaya. Tubuhnya melesat cepat ke arah yang sama, menuju puncak pegunungan gurun. Demikianlah kelima sosok itu, Xiaoyan, Sanling, Sanyao, Sesing, Mu Feng dan Xiao Yi, masing-masing menapaki jalan mereka. Pegunungan gurun terbentang dengan 5 lapisan. Setiap lapisannya mengandung bahaya dengan tingkat yang berbeda. Namun di balik bahaya itu, tersimpan pula peluang yang sangat berharga. Seperti kata pepatah kuno, bahaya dan kesempatan selalu berjalan beriringan. Di puncak tertinggi pegunungan gurun, suasana benar-benar sunyi dan mencekam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan setitik hijau dari tumbuhan pun tiada. Begitu pula aroma makhluk sihir yang biasa berkeliaran. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang meluas tanpa batas, seolah seluruh dunia berhenti bernafas. Dari kejauhan, puncak pegunungan gurun tampak seolah sebuah gunung raksasa yang bagian atasnya dipotong oleh pedang ilahi, menciptakan hamparan datar yang luas dan tandus. Permukaannya keras, tanahnya berwarna kuning kecoklatan, gersang tanpa kehidupan. Namun di antara bebatuan yang kokoh dan terjal itulah sesuatu menarik perhatian siapapun yang memandang. Di bagian tengah dataran itu berdiri sebuah tata raksasa yang megah, seakan menandakan bahwa tempat ini adalah wilayah penguasa yang pernah berjaya di masa silam. Di sisi tata itu, terdapat sebuah benda yang menyerupai kuali obat, berukuran luar biasa besar dan memancarkan tekanan menakutkan. Tidak jauh darinya, pada jarak puluhan meter, sebuah tangan batu raksasa menjulur dari tanah, mengulurkan jari-jari raksasanya untuk menghantam bumi dengan kekuatan dahsyat. Namun sebelum tangan itu menyentuh tanah, sesosok bayangan berwarna ungu keemasan berdiri di bawahnya. Dia mengangkat kedua tangannya, menahan tekanan tangan batu yang hendak menghancurkan dunia. Walau tubuhnya tampak kecil di hadapan kekuatan itu, namun dari dirinya terpancar kekuatan yang amat menakutkan. Kekuatan yang sanggup menahan langit itu sendiri. Angin gurun berdesir lembut, suara samar bergema di udara. Tidak tahu siapa yang datang kali ini. Mengapa aku merasakan sesuatu yang begitu familiar? Dan mengapa aku tidak lagi merasakan kehadiran darah jahat itu? Apakah dia memasuki suatu tempat atau telah musnah? Bayangan ungu keemasan itu mengeluarkan suara rendah, dingin, dan tanpa emosi. Tidak masalah, dewa Gilasianmu itu mungkin tidak akan bertahan lama. Setelah dia sepenuhnya lenyap, maka aku, kaisar ini, akan kembali memperoleh kebebasanku. Sosok tersebut tidak memiliki wajah, hanya kabut merah darah yang melingkupinya, menebarkan aura yang begitu jahat dan menyeramkan. Sementara itu, di tangga menuju puncak, rombongan Xiaoyan masih berjuang keras mendaki. Harusnya di sini bukan? Ucap Sanyao dengan suara lelah. Tubuhnya gemetar, wajahnya memucat. Dia baru saja bangun dari masa tidur panjang, sehingga kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Meskipun begitu, dia tetap memaksa diri mendaki. Xiaoyan menatapnya dengan tenang. Dia tahu bahwa beberapa jalan dalam hidup harus dilalui sendiri. Terlalu banyak membantu justru bisa melukai seseorang. Bertahanlah, ucap Xiaoyan. Sanyao mengangguk lemah. Meski mulutnya terus mengeluh bahwa dia tidak sanggup lagi, langkah kakinya tak berhenti. Sedikit demi sedikit, dia terus mendaki, menggigit bibirnya dengan tekad membara. Dalam waktu singkat, gadis muda dari klan ikan Tianmu itu mulai terbiasa dengan beban di tangga itu dan terus melangkah tanpa ragu. Di depan, Sanli yang memimpin rombongan tiba-tiba berhenti.
Kita sudah sampai. Mereka pun tiba di ujung tangga. Dan di hadapan mereka terbentang pemandangan puncak pegunungan gurun yang luas dan menakutkan. Dari tempat mereka berdiri, hanya bebatuan merah kekuningan yang terlihat, menjulang seperti medan yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Xiaoyan menyipitkan mata, menatap ke arah kejauhan dengan penuh kewaspadaan. Tempat ini begitu menakutkan. Hati-hati semuanya. Aura yang tersembunyi di sini tidak bisa diremehkan. Kata-katanya membuat seluruh kelompok terdiam. Bahkan Sanyao dan Sanling merasakan tekanan yang kuat. Namun, yang paling gelisah adalah Sesing. Di dalam dirinya, perasaan ngeri menggema tanpa sebab. Aura samar yang mengalir di tempat ini sangat mirip dengan kekuatan jahat dari ras luar angkasa. Kekuatan yang selama ini pernah bersemayam dalam tubuhnya. Begitu Xiaoyan melangkah satu langkah ke depan, tekanan dahsyat tiba-tiba turun dari langit dan menghantam seluruh area. Udara bergemuruh, bebatuan bergetar. Dan tubuh Xiaoyan seketika terasa berat. Langkahnya terhenti. Seketika, kekuatan jiwanya menyembur keluar seperti gelombang samudra, menghadang tekanan itu dengan paksa. Suara dentuman keras bergema. Dua kekuatan menindas saling berbenturan di udara, kemudian lenyap seketika. Xiaoyan menarik nafas panjang. Tempat ini memang tidak sederhana. Sanlin kemudian melangkah maju, menatap ke arah tengah dataran dengan pandangan dalam. Ikutlah denganku, aku tahu jalannya. Sejak memasuki lapisan tertinggi pegunungan gurun, sesuatu di dalam tubuhnya tampak bergolak. Sebuah kekuatan yang datang dari darahnya sendiri. Itu adalah resonansi darah, bertanda adanya hubungan darah dengan sesuatu yang tersegel di sini. Xiaoyan tidak berkata apapun, dia hanya mengikuti langkah Sanling menuju pusaran datar. Di sepanjang jalan, udara terasa semakin panas. Batu-batu di sekitar mereka memancarkan suhu membakar. Xiaoyan menatap ke arah pusat dataran. Tubuhnya seakan bergetar oleh kegembiraan yang tertahan. Semakin mendekat, mantra api dalam tubuhku mulai bergolak. Tidak salah lagi, api suci itu memang ada di sini. Pikirnya dalam hati, matanya menatap jauh dengan sorot penuh hasrat. Sejak tiba di benua Dodi, ini adalah pertama kalinya dia menemukan jejak nyata dari api suci. Apapun yang terjadi, dia harus menaklukkannya. Selama api suci ini benar-benar ada di sini, maka keberadaan ras jahat itu pun pasti ada. Aku tidak boleh lengah. Dari telapak tangannya, sebuah simbol hitam terbentuk dari pola misterius. Jimat pemakan jiwa. Dari dalamnya terdengar suara yang hanya dapat didengar oleh Xiaoyan sendiri. Tidak kusangka, tempat ini menyegel salah satu makhluk terkuat dari klan iblis darah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.